Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jelang Pilgub Jawa Barat, rupanya keadaan memanas setelah Bahar Smith beberapa waktu yang lalu memberikan sebuah untayan kepada Kang Deddy Mulyadi. Rupanya ianya berkelanjutan. Banyak warga Jawa Barat kemudian mereaction ungkapan Bahar bin Smith lalu membalas dengan ungkapan-ungkapan yang akan saya tampilkan dalam hal ini. Nah, tidak berlama-lama terlebih dahulu sebelum saya reaction, langsung saja saya tampilkan di sini ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PT ini sengaja saya buat khusus untuk Bahar Smith ya. Bahar Smith. Saya lihat di TikToknya Bahar Smith, wah hebat betul ini. Kayaknya sok jago kamu ini Bahar ya. Bagaimana Anda mencaci maki Pak Jokowi ya. Bagaimana Anda mencaci maki Pak Deddy Mulyadi. Sekarang saya orang Sunda mau bicara untuk kamu Bahar ya. Saya asli orang Sunda. Saya mendukung Pak Deddy Mulyadi untuk menjadi Gubernur Jawa Barat periode 2024-2029. Kalau saya mendukung Pak Deddy, pertanyaan saya, Anda mau apa Bahar? Saya ulangi ya. Saya mendukung Pak Deddy Mulyadi untuk menjadi Gubernur Jawa Barat. Anda mau apa dengan saya? Tuhar, apa? Jaga mulut Anda. Orang Sunda itu punya prinsip di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Ya, satu musuh terlalu banyak, sejuta sahabat masih kurang. Itu orang Sunda. Tapi yang Anda lakukan, ya Allah ya Robbi, betul-betul Anda begitu benci terhadap Pak Deddy Mulyadi. Begitu benci Pak Deddy Mulyadi. Begitu benci terhadap Pak Jokowi. Ada apa di otak Anda? Anda mengaku keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu kan? Tapi kata-kata Anda yang keluar dari mulut Anda tidak mencerminkan bahwa Anda keturunan Nabi. Anda tidak bisa dijadikan contoh oleh siapapun. Dan Anda tidak bisa dijadikan tauladan oleh siapapun. Ingat Bahar, jika benar Anda dalam tubuh Anda mengalir darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jaga ucapan yang keluar dari mulut Anda. Jangan terlalu kasar, ya. Jangan sok jago jadi orang. Jangan Bahar. Jangan. Di atas langit masih ada langit Bahar. Tidak ada apa-apa Bahar. Tidak ada. Jangan ya. Tidak ada apa-apa Bahar. Sekali lagi saya sampaikan, ini khusus untuk Bahar Smith. Ya. Jaga mulut Anda. Jaga mulut Anda. Jaga mulut Anda untuk tidak berkata kasar atau mencaci maki. Tolong jaga mulut Anda. Jangan Anda kira takut ini orang Sunda. Enggak Bahar. Lucu ya. Enggak Bahar, enggak. Dan pribadi saya bersumpah demi Allah, demi Rasulullah, kalau Anda Bahar bukan keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ulangi, dari saya pribadi Bahar, bahwa Anda bukan keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena mendengar, melihat dari sikap Anda, dari tutur kata Anda, sungguh tidak bisa dijadikan suri tauladan bagi bangsa dan negara yang saya cintai ini. Anda tidak patut dijadikan contoh Bahar. Tidak, sama sekali tidak patut dijadikan contoh. Anda tidak patut jadikan tauladan untuk negeri ini. Ingat ini Bahar. Jawa Barat akan menjadi kota musyrik atau daerah musyrik, di mana kalau Kang Deddy Mulyadi menjadi gubernur. Itu yang dikatakan oleh Bahar. Kalau menurut gua, ya, dibandingkan elu Bahar,
Apa sih manfaat lo itu untuk masyarakat Jawa Barat? Kalau gua pikir dibandingin Kang Deddy Mulyadi, dia itu jauh lebih bermanfaat daripada lo. Kenapa? Sekarang kalau gua lihat dari rekam jejak lo, apa sih yang udah lo lakukan untuk untuk Indonesia ini? Apa sih yang udah lo lakukan untuk masyarakat-masyarakat yang membutuhkan bantuan? Apa sih yang lo udah lakukan untuk negeri dan umat di Indonesia ini? Kalau menurut pandangan gua nggak ada. Kalau memang lo mau ceramah, silahkan lo ceramah sesuai akidah dan agama. Ya, nggak usah lo menjelek-jelekan orang yang sedang mau mencalonkan diri sebagai gubernur. Di sini, walaupun gua sudah tidak mencoblos lagi di daerah Jawa Barat, tapi keluarga gua, orang tua gua, dan kerabat-kerabat gua masih berada di Jawa Barat. Asal lo pikir, di Jawa Barat itu juga bukan yang nggak ada ulama, nggak ada kiai, bukan yang nggak ada namanya para habaib. Di Kerawang juga banyak. Artinya, di sini juga masih banyak yang mengawasi tentang masalah akidah dan agama. Jadi lu nggak usah menjatuh-jatuhkan dengan segala popularitas lu. Ceramah lu tuh apa sih? Cuma mengisi selama ini, cuma menjelek-jelekan lain yang lu tidak suka, yang lu tidak inginkan menjadi pemimpin. Hah? Semua lu caci, lu maki. Kalau memang lu bener mau menceramahi dan mau membimbing umat, nggak begitu caranya, Har. Cobalah belajar lebih sopan lagi. Setidaknya kalau memang lu mau berpolitik tapi tidak secara langsung lu mengatakan bahwa masyarakat Jawa Barat ini akan dibawa kemusyrikan oleh Kang Deddy Mulyadi apabila dia menjadi gubernur Jawa Barat. Itu sangat hal fatal. Artinya lu menganggap masyarakat di Jawa Barat ini udah masyarakat yang bodoh, yang tidak bisa diawasi dan sudah tidak dibimbing lagi. Padahal kan di Jawa Barat juga banyak orang-orang pinter, banyak orang-orang yang beragama juga. Enggak semuanya, ya. Sekarang gue tanya, manfaat lu untuk masyarakat Indonesia ini apa? Dan apa yang lu udah lakukan untuk orang yang membutuhkan bantuan, dan apa yang lu lakukan untuk negeri dan bangsa negara ini? Oke. Saya senang minimal kita semua sepakat bahwa Bahar Smith itu bukan ulama, tidak pantas dianggap sebagai ulama yang tugasnya kemudian menyelamatkan masyarakat di dunia wal akhirah, yang tugasnya membimbing pikiran masyarakat agar sehat, membimbing hati masyarakat agar bersih, bertauhid, mendekat kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Begitu, itu tugas ulama. Kalau Bahar Smith selama ini yang dia sampaikan, apakah itu? Coba raba, coba cek. Orang ketika sesudah mendengarkan Bahar Smith, apa efeknya? Impactnya apa? Lebih mendekat kepada Allah? Lebih mendekat kepada Kanjeng Nabi? Atau emosi? Itu aja ciri-cirinya. Layakkah yang kayak gitu dipanggil sebagai seorang ulama? Tugasnya kok menghadirkan orang itu supaya emosi, supaya benci, supaya marah. Dan itu bukan tugas ulama itu. Yang membangkitkan emosi itu bukan ulama, tapi iblis, setan, terlaknat, terkutuk itu. Udah, minimal kita sepakati dulu bahwa Bahar Smith bukan ulama, tidak pantas, tidak layak dianggap sebagai seorang ulama. Ulama itu kan status sosial. Ya, status sosial itu tidak ada universitasnya, itu status sosial. Kalau sosial masyarakat maksudnya ya, merasa dirugikan oleh orang yang sudah distempel sebagai ulama, copot lagi gelar sosialnya tuh. Kenapa diberikan gelar sosial? Karena menguntungkan untuk sosial, membimbing masyarakat, akhlaknya baik, adabnya baik, ilmunya tinggi, otaknya penuh dengan ilmu, hatinya khasyah kepada Allah. Itu menguntungkan masyarakat. Maka dilebih-lebihlah sebagai seorang ulama. Kalau Bahar kembali lagi, seperti itu enggak menguntungkan kan bagi masyarakat, enggak merugikan, saudara. Coba, moral Bahar itu udah sangat jelek, akhlak Bahar itu sudah sangat jelek, mau ditularkan kepada masyarakat Jawa Barat? Mau ditularkan kepada masyarakat Jawa Barat? Dan masyarakat Jawa Barat mau diam aja, mau mengikut provokasinya? Jangan ya Dea, jangan. Tak boleh kita biarkan.
Setelah kita sepakat bahwa Bahar Smith bukan ulama, kita sepakati bahwa Bahar Smith di dalam setiap isi ceramahnya banyak yang membelah masyarakat. Ya. Banyak yang memprovokasi masyarakat, mengadu domba sesama umat Islam, sesama umat baginda Nabi. Kita sepakati itu. Faktanya begitu. Faktanya begitu, mengadu domba si Bahar tuh. Begitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita sebarkan terus, khususnya kepada warga Jawa Barat, agar tidak terprovokasi oleh ucapan sampah Bahar Smith. Kita sayang warga Jawa Barat, dan kita akan berupaya untuk menghadang seorang siapapun aja yang mau membelah warga Jawa Barat untuk kepentingan politik, dibalut, oh ini seolah-olah kepentingan agama. Tai kucing, ini kepentingan umat Islam. Tak ada. Bahar ini tai kucing, ada kepentingan politik dia. Jangan percaya, nggak ada kepentingan politik. Ada kepentingan politik dia. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia teman-teman hal-hal yang disampaikan oleh para warga Jawa Barat, sekitar warga Jawa Barat. Ini juga sambil saya menyapa teman-teman Sampurasun, sahabat-sahabat, warga-warga, kawan-kawan saya, saudara-saudara saya yang ada di Jawa Barat. Bagaimana kabar Anda dan bagaimana kemudian Anda memberikan tanggapan atas apa yang saya sampaikan atau yang saya tampilkan mengenai reaksi daripada warga Jawa Barat, beberapa warga Jawa Barat tadi yang saya tampilkan. Nah, kalau saya interpretasi, sepertinya kedekatan Kang Deddy Mulyadi kepada warga Jawa Barat ini cukup lekat. Ditambah Kang Deddy Mulyadi tampil sebagai representasi dari orang yang menggiatkan diri terhadap produk-produk kebudayaan Jawa Barat di masa lalu. Beliau tawarkan itu, dia lestarikan itu, beliau ingin mengangkat identitas Jawa Barat, bahwa warga Jawa Barat itu adalah warga Nusantara yang memang secara umum orangnya ramah-ramah, kemudian friendly, tegur sapa, saling asah, saling asih, saling asuh, ya. Dan apalagi dengan slogan Kang Deddy Mulyadi dalam sebuah acara bahwa salah satu prinsip dia sebagai kepemimpin adalah jangan sampai ada satu warga Kang Deddy Mulyadi jika beliau terpilih sebagai pemimpin Jawa Barat atau gubernur Jawa Barat ada yang kelaparan. Ini menarik. Ditambah Kang Deddy Mulyadi sepertinya mendekatkan diri kepada masyarakat ini bukan dalam waktu yang dekat, itu berlama-lama. Tentu ini akan mengangkat elektabilitas beliau sebagai calon pemimpin. Nah, rupanya kita tahulah dalam pertarungan politik itu narasi-narasi ya, dalam pertarungan pikiran itu mesti ada yang berbau semacam ya upaya untuk menampilkan diri sebagai yang unggul gitu ya. Ya, bahkan seumpama jikapun cara itu mungkin dilakukan dengan menjelekkan orang lain atau bahkan mengatakan sesuatu yang tidak fakta. Ya barangkali saya tidak mengatakan ini ada, tetapi barangkali itu ada di negeri Doraemon. Nah, tetapi saya pikir Kang Deddy Mulyadi itu terlalu kuat untuk kemudian dinarasikan sebagai orang yang mungkin jauh dari Islam dan semacamnya. Saya tidak mengatakan bahwa ada orang yang menjatuhkan Kang Deddy dengan cara seperti itu. Tetapi saya cukup menampilkan apa yang tadi saya tampilkan dalam beberapa video cuplikan, dan teman-teman tentu bisa memahami secara sendiri-sendiri dan bisa menginterpretasikannya secara sendiri-sendiri. Barangkali itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah, yang keliru atau tidak sesuai. Silakan dikritik, direvisi atau diinterupsi ya. Silakan kita berdiskusi dengan cara yang baik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahu huwal muwaffiqu ila aqwamit thoriqin. Salam cinta damai untuk semuanya, untuk NKRI tercinta. Salam cinta damai sekali lagi saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.